Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang konsep merdeka belajar untuk para guru. Paling tidak ada 5 pembahasan untuk memahami secara menyeluruh tentang merdeka belajar. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Yang kedua, bagaimana mendidik dan mengajar, apa perbedaannya. Yang ketiga, tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita masuk ke bagian pertama tentang bagaimana pentingnya mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Pendidik adalah ujung tombak dalam sebuah proses pendidikan. Tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, meskipun dalam era sekarang ini informasi bisa didapatkan oleh semua peserta didik dari manapun, terutama gawe yang mereka miliki. Bisa dikatakan siswa bisa belajar hanya dari dalam genggaman. Namun demikian, peran pendidik tidak begitu saja tergantikan oleh teknologi. Untuk itu, seorang guru sepenuhnya harus mengenali diri sebagai seorang pendidik seutuhnya. Mengapa seseorang itu menjadi pendidik? Apakah pendidik hanya untuk mengisi waktu luang saja, atau tidak ada pekerjaan lain sehingga memilih menjadi seorang pendidik? Apa sebenarnya tujuan seseorang itu menjadi seorang pendidik? Pertanyaan ini akan membantu kita mengenali diri sebagai seorang pendidik. Apabila pendidik memahami dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, maka pendidik akan menjadi manusia yang terus meningkatkan kapasitas diri mereka, mengenali diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Menjadi pendidik tentu bukan karena tidak ada pilihan pekerjaan lain atau karena ingin mendapatkan kesejahteraan. Namun sejatinya pendidik adalah panggilan jiwa yang hendak menuntun siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini tentu sejalan dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, mau menjadi pendidik seperti apakah kita? Apakah mau menjadi pendidik yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, atau menjadi pendidik yang menyenangkan dan kehadirannya selalu dinantikan oleh para siswa? Pendidik yang menyenangkan maksudnya adalah bisa memberikan wadah atau tempat belajar yang nyaman dan bahagia, serta menuntun tumbuh dan berkembangnya seluruh minat dan potensi yang ada dalam diri siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan, sehingga para siswa ini kelak menjadi manusia yang merdeka yang memiliki profil pelajar Pancasila. Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, sebagai pendidik, kita memiliki peran sebagai fasilitator. Kita menjadi pembuka jalan atau jembatan antara ilmu dengan siswa. Sebagai pendidik, kita juga berperan untuk bisa memastikan bahwa pembelajaran yang didapatkan siswa saat ini bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran dengan cara yang lama untuk sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ya, cara lama ini maksudnya adalah mengajar dengan metode yang sudah tidak kita pakai dari tahun ke tahun. Untuk itu, seorang guru perlu memahami dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Untuk itu, seorang guru perlu memahami dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Pendidik yang tidak menguasai teknologi tentu akan tertinggal. Dan dengan penguasaan akan teknologi ini dapat memberikan pelajaran kepada siswa sesuai dengan perkembangan zaman.